Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di puasa pertama tahun 2021. Halo teman-teman puasa, jangan pada terlalu hafal kali lah, lebay. Santai aja dan nikmati saja. Saya berada di kampus Universitas Islam Riau. Sekarang kira-kira pukul 15 lewat atau 15 kurang kayaknya ini. Jadi pengennya ngambil video di situ, di dekat apa namanya tuh, gazebo. Kalau istilahnya di waterpark, gazebo ya. Tapi terlalu banyak teman-teman kita nyamuk, jadi saya coba ngambil di sini saja. Lagipun ini bisa untuk tempat santai. Tadi malam alhamdulillahirobbilalamin saya sudah mulai tausiah malam pertama di Musola Nur Samsi dekat Hotel La Bersa, Pekanbaru. La Bersa ini boleh dibilang kan baru, boleh dibilang sebagiannya tanahnya ada Kabupaten Kampar Riau. Jadi waktu peresmian Bupati Kabupaten Kampar juga diundang dulu, Wali Kota Pekanbaru ya juga, kemudian mungkin gubernurnya juga ketika itu kalau nggak salah adalah Bapak Rusli Janal. Kita mau ngobrol sedikit santai. Saya memang orangnya santai selalu. Banyak problematika tapi kelihatan ceria aja. Hei, senyumnya manis. Senyumnya manis. Semanis madu. Ngobrol tentang milenial ataupun pacaran. Pacaran itu sebenarnya baik atau tidak baik? Banyak kerugian dari pacaran itu. Mau Anda berpacaran dengan berondong kalau Anda wanita, ataupun pacaran dengan om-om, sama aja menurutku. Ataupun Anda satu SMA atau satu kampus pacaran, menurutku kurang membawa manfaat yang baik bagi diri Anda, baik laki-lakinya, baik wanitanya. Payah kali lah. Jadi apa kerugian pacaran? Pertama, kerugian pacaran itu adalah kalau Anda pacaran, tentu Anda sudah memberikan perasaan kepada lawan, baik laki-laki, baik ceweknya. Tentu Anda sering mengungkap masalah kepada cewek Anda atau cowok Anda itu, sehingga bisa jadi rahasia-rahasia yang mungkin ibu, bapak, adik, kakak Anda tidak tahu, tapi kekasih Anda itu tahu. Maka kalau kayak gitu berarti dia memegang secret, sesuatu yang penting dari diri kita. Bagaimanapun pribadi kita, pribadi pendiam, introvert ataupun ekstrovert, sangat terbuka, ceria, suka yang heboh-heboh. Kalau sudah berpacaran itu bermain perasaan. Ingat tuh, ini garis bawahnya. Kalau orang laki-laki, perempuan, orangnya tertutup, terbuka, kalau dia udah pacaran itu dia mesti bermain perasaan. Dan perasaan-perasaan yang terpendam, yang diolah oleh pikiran itu biasanya disimpan, dan yang mengetahuinya biasanya adalah pacarnya itu.
Kalau orang mencintai orang, tentu dia akan mencurhatkan apa isi hatinya kepada yang dicintai. Gurunya yang ia cintai bisa jadi lebih banyak tahu daripada orang tuanya murid itu. Pelatihnya yang ia senangi banyak unek-unek isi-isi pikiran kepala kepada pelatih itu. Kalau memang sudah senang si yang dilatih itu. Saya waktu jadi guru SMP juga begitu, anak murid SMP cewek ataupun mungkin cowok ya curhat ke saya ya, karena saya sifatnya dari dulu memang opening, terbuka dan membuka jalan, seperti itulah kayaknya. Semak belukar kemudian saya buka ya. Manusia kan walaupun dia stratanya lektor, rektor, kemudian eselon, kalau di perusahaan itu adalah manajer, tapi masih ada semak-semak di pikirannya. Dalam mendidik anak banyak yang kurang berhasil, bahkan kadang-kadang minta bantuan kepada tetangganya yang bisa mendidik anak, bahkan anak kandung kita. Itu biasa, ayah tiri lebih bisa mendidik anak tirinya daripada ayah kandungnya, itu biasa. Ibu tiri ataupun pembantu ibu tukang masaknya lebih banyak anak itu curhat. Ya itu karena kecintaan ya. Tadi saya ngobrol pacaran, tapi kan pacaran itu masalahnya masalah perasaan, saya bilang. Makanya nggak baik sebenarnya kalau kepacaran itu lebih daripada setahun, menurut gue gitu deh. Nanti bukan 1, 2, sampai 3 rahasia kita, secret kita itu bisa diketahui sang kekasih. Kalau sang kekasihnya itu menjadi bisa jadi istri kita, suami kita, oke punya. Tapi kalau nggak jadi suami kita, istri kita, ya kan rugi berat jadinya. Apalagi kita yang laki-laki, misalnya ada kesempatan naik karir jadi anggota dewan, manajer, ya kalau jahat perempuannya dia bisa menggunakan kesempatan rahasia kita itu dibongkarnya untuk mendapatkan keinginannya, materinya. Itu yang pertama. Pacaran merugikan karena setelah banyak membuka perasaan, yaitu rahasia. Tapi kebanyakan memang yang banyak cerita itu adalah wanita, karena wanita itu kan berasal dari kata nisa. Nisa itu suka cerita. Sependiam-pendiamnya istrimu itu sebenarnya ingin bercerita tentangmu. Ya kalau dia bercerita, tentu mungkin dia bercerita melalui tulisan ataupun dalam bahasa dulunya adalah buku diare. Bukan diare. Bukan diare, diari. Ya gitu. Atau kalau sekarang mungkin ada di HP-nya disimpannya ataupun di gambar yang dilukisnya. Itu sebetulnya menggambarkan ceritanya dia. Laki-laki juga ada juga yang suka cerita. Saya sebetulnya suka cerita. Ini kan saya cerita. Ini udah muasar kayaknya. Yang kedua, ngapa nggak boleh pacaran? Karena nggak ada status yang jelas. Kita bukan suami, bukan istri loh. Nggak boleh kayak suami istri. Nggak boleh tidur bersama, nggak baik itu. Ataupun sering makan suap-suapin, ataupun udah pegang-pegangan sampai ke intim, nggak baik itu. Karena nanti kalau udah nikah, oke lah, udah seperti mesra kita sebelum nikah, udah 3 tahun, ya tentu ada cekcoknya kan. Waktu 3 tahun itu nggak mungkin mesra terus. Masalah keluarga kita juga kebawa juga ke cewek kita, tentu
begitu. Masalah cewek kita keluarga juga, temannya juga curhatnya ke cowoknya. Ya orang jalan malam minggu tuh ya istrinya paling jalan-jalan, ngobrol, itu aja nyo. Tapi kan orang yang jomblo-jomblo merasakan enak ya orang malam mingguan, enak lu malam mingguan. Sebenarnya enggak juga, istrinya cuma itu aja. Dunia kan isinya itu aja. Ngobrol, makan, minum, jalan-jalan. Atau jalan-jalan itu istilahnya kan mencari udara segar bahasanya. Perusahaan juga perlu outbound perusahaan, atau mungkin juga kampus juga perlu. Sekarang insya Allah corona nggak begitu banget lah. Saya nggak ngerti lah ada urusan-urusan apa ini masih dipertahankan ya, mungkin sampai Juli ini. Juga harus studi banding, ya alasannya studi banding sebenarnya untuk refreshing pemikiran yang menghadapi itu saja. Jadi nggak ada status yang pasti. Anda nggak usah terlarut wahai wanita, mau dipegang pegang aja, nggak boleh kayak gitu. Jangan mudah disentuh. Ada alasannya, kalau misalnya leher ke atas boleh, leher ke bawah jangan. Nggak juga, pipi, mulut. Kalau udah dapat nikmat sebelum nikah, nanti abis nikah nggak nikmat lagi deh. Tengoklah. Sama juga orang anak SMP merokok sembunyi-sembunyi kan di kamar mandi, itu nikmat. Tapi kalau udah bebas ya nikmatnya nikmat juga, tapi nggak senikmat sembunyi-sembunyi. Gue soalnya waktu MTS dulu masih suka ngerokok, sekarang nggak lagi. Sekarang bahkan malas lah kalau ngerokok. Sesuatu yang kita misalnya bersembunyi kemudian selamat, nah itu kan nikmat tuh. Dikejar orang sembunyi di kamar mandi, sembunyi di bawah kasur, besok datang lagi kolektor, datang penagih utang, datang bebas, terus akhirnya dia jerak, nikmat, seakan-akan kita selamat, kan nikmat itu. Kalau hal-hal yang biasa gini, makan minum jalan-jalan, sebetulnya sesuatu yang tiap minggu ke mall, saya pikir nggak keren juga. Makanya harus diselang-seling. Itu intinya. Laki-laki pun ya tahanlah nafasmu nafasmu dan nafsumu. Puasa kan intinya begitu. Kalau kau udah sanggup, uang, badanmu kuat, ya nikah. Kalau enggak ya tahan dulu puasa. Ya puasa kan nggak selamanya puasa, ada bukanya kan. Walaupun kau nggak sahur tadi pasti ada bukanya. Orang misalnya udah menduda setahun, ya tentu nanti ada, insya Allah kalau kau mencari terus dapatnya istrimu. Si orang janda juga dapat juga nanti siapa suamimu. Begitu. Nggak mungkin puasa terus, semuanya ada limited. Yang penting kita mengikuti arus rule-nya dah. Jadi menurutku pacaran, apalagi kirim foto kita sedang seksi di WA, nggak perlu lah itu. Nanti kalau udah jadi istri nggak nikmat lagi nanti suami, akhirnya dia tengok cewek yang lain. Orang tentu hidup dengan kebiasaannya ketika dia muda sampai dia tua, kecuali dia mungkin ada hidayah atau tobat ataupun penyakit, akhirnya dia ya betul-betul nggak mau lagi. Kayak kawan saya dulu suka pacaran, kemudian suka juga melawan orang tua, akhirnya sering kali dia tabrakan, hampir pecah kepalanya. Ya di situ dia mulai ya nggak mau lagi, tobat. Gitu. Adalah sesuatu, jangan sampai kayak gitu. Oleh karena itu maksudku, pacaran itu merugikan. Pacaran tidak akan memberikan nikmat yang lebih. Enak lagi kenal, misalnya udah ada feeling in love dari hati kita, kayak saya mengenal misalnya wanita itu ada di hati terbayang-bayang, ya udah ungkapkan kejujuran. Dia kan begitu, jangan terlalu awal
Sebetulnya saya mau ngobrol tentang bagaimana mendekati cewek. Karena saya termasuk pandai juga untuk dekat sama wanita. Ya, itu kerugian kedua. Tidak mendapat nikmat meskipun dia menjadi istri kita atau suami kita. Nikmatnya tidak senikmat tidak pernah disentuh. Ketiga, laki-laki itu bisa tergoda, perempuan juga bisa tergoda. Lu pacaran 8 tahun ya, dari SMP sampai SMA 3 tahun, sampai kuliah lagi 3 tahun, 6 tahun, SMP mungkin dari kelas 2 SMP. Gue pikir emang gak ada cewek yang suka sama cowok lu? Atau apa nggak ada cowok yang suka sama cewek lo? Sebegini kita banyak hidup bergaul, mungkin dosennya suka sama cewek lo, bisa. Sebelum janur kuning melengkung, sedangkan udah tunangan aja bisa. Lo mikir dong, mikir ya. Apalagi kamu orangnya lagi masalah, nggak bisa nyelesain masalah, bete, diajak ngobrol nggak enak, ngeboringin, ngebosanin maksud gue, semua nggak ada solusi. 5 tahun 6 tahun cewek lu bisa cari cowok lain. Manusia tuh mempengaruhi loh. Makanya ada anak SMA suka Reza Rahadian, dibilangnya ini udah tingkat dewa. Menurut gue maklum aja. Pertama pikirannya begitu, yang kedua dia nggak mungkin sanggup untuk bekerja keras ketika itu, menurutnya sampai ke level Reza Rahadian itu. Padahal menurut gue si Reza itu ya biasa aja, orang cuman main film kok. Yang payah itu kan ngelakoni secara duniawinya si Habibinya yang susah. Itu baru level legend. Kalau orang aktor orang main film kalau dibunuh kan apa benar mati? Enggak lah. Itu jodoh wasiat bapak, tiap malam ada yang mati beneran atau enggak ya? Cuman main film. Marah main film itu kan marah acting, nangis acting ya. Ya kalau sehebat-hebatnya aktor, menurutku belum sehebat asli kenyataannya. Kayak Haji Ahmad Dahlan ya lebih hebat lagi. Apalagi dunia ini adalah film sandiwara. Saya banyak mengalami pemikiran karena saya juga diterpa kesusahan pikiran. Ya misalnya banyak yang bully saya, tapi saya alami, kan enak jadinya. Aktor asli saya ini. Kalau pemain film ya palsu. Ada seorang barat mengatakan begitu, dunia kita ini diselimuti oleh kebahagiaan yang palsu. Tapi hal-hal yang palsu kebanyakan ya karena tidak ada alternatif, ya itulah dijadikan sandaran baik anak muda ataupun siapapun. Jangan pacaran karena lawan jenis kita atau kekasih kita itu tentu melirik. Tapi pula jangan seperti ini, ada cerita dia mau dinikahkan sama orang tuanya, kemudian dia agak berontak, akhirnya dia jumpai pacarnya, ya terserahlah katanya sama cowoknya tuh. Akhirnya cowoknya tuh melepas perawannya, tapi akhirnya nikah juga perempuan tuh sama pilihan orang tua. Ya nggak gitu kali. Cowokmu tuh nggak segalanya lah. Makanya kalau saya menikah, saya bilang istri itu saya ini bukan segalanya untukmu, kaulah segalanya untukku. Enggak, kau pasti bisa ngobrol atau ngumpul sama kawan-kawanmu. Kalau aku nggak ada, kau bisa kok shopping. Nanti kalau kita punya anak, ya kamu mau jalan-jalan ke taman kota atau taman revi, aku bolehin aja, nggak kaku hidup. Yang penting kamu sebelum nikah sama saya udah ada tahu tentang kebaikan dan kamu rasa aku kan karena aku pilih karena kamu baik ya, aku menjaga hatimu dan kamu menjaga hatiku, itu aja. Itu romantis juga, aku menjaga hatimu dan kamu menjaga hatiku ya.
janganlah menurutku berlarut pacaran. Ya kalau kalian udah sanggup, cewek cowok masih kuliah atau baru selesai tamat aliyah, pesantren, mondok, ya udah sanggup untuk nikah, nikah aja deh. Tapi jangan selalu pakai duit orang tua, lebih baik jujur. Saya kadang bagus ya di corona ini kan, karena kita nikah tidak perlu ngundang orang. Saya pernah ngadiri nikah, saya pikir memang dalam bayangan saya, ini ada organnya, ada seninya. Ya saya masih hobi untuk nyanyi kan, kadang-kadang ya, nyumbang lagu. Rupanya sampai di sana katanya nggak boleh ya, karena corona. Akhirnya cuma makan-makan tok. Tapi karena udah terlanjur dan saya memang mungkin diperuntukkan untuk mendoakan setiap orang semoga sakinah mawaddah warahmah. Kadang-kadang dalam hati saya beruntung saya kalau menghadiri pesta dan undangan kalian itu, ya, karena doa tulus dari saya insya Allah. Tapi ya sembari kalian juga menjalaninya dengan aturan yang baik. Ya kalaupun ada cekcok, dan saya sering nasihati kalau orang nikah itu begitu, jangan kelahi. Maksudku bukan kelahi, nggak ada beda pendapat. Mas beli ayam pop dong, enggak, aku suka ayam penyet, ya boleh aja kalau masalah itu, tapi jangan dibesarkan. Biasanya dibesarkan karena ada problematika yang belum selesai. Ada di otak si suamimu itu ada masalah yang belum selesai. Itu bukan masalah kecilnya itu yang membuat, tapi masalah di otaknya sendiri yang membuat kemudian dihadapi dengan masalah kecil itu menjadi masalah besar. Di istrimu juga begitu. Maka dipentingkan dalam rumah tangga itu adalah kebersamaan. Kebersamaan itu tentu dengan kejujuran. Itu saja. Udah azan asar. Kurangilah manusia-manusia berpacaran. Pacaranlah setelah nikah kayak gue. Assalamualaikum.